Selamat datang di Arduino Tutorial Series menggunakan Tinkercad. Pada video pertama ini, kan kita beri judul Blinking LED 1, di mana kita akan mencoba mengendalikan LED menggunakan Arduino. Aplikasi yang akan kita gunakan tentu saja Tinkercad ya, dan spesifiknya adalah Tinkercad Circuit, di mana aplikasi ini bisa kita gunakan secara gratis dengan mengunjungi dan membuat akun di tinkercad.com. Ini adalah halaman utama dari aplikasi Tinkercad, Tinkercad Circuit tentunya. Nah, pada panel sebelah kanan dapat kita lihat berbagai komponen yang dapat kita gunakan nantinya. Komponen Arduino juga sudah tersedia pada panel tersebut ya. Kemudian sensor-sensor juga tersedia. Nah, untuk Arduino kebetulan di sini yang disediakan adalah Arduino Uno R3. Untuk dapat menggunakan komponen-komponen yang telah tersedia pada panel sebelah kanan ini, itu sangat mudah dengan cara klik drag. Kita ambil Arduino Uno R3-nya, kita klik, kemudian drag ke workspace-nya. Nah, ini adalah Arduino Uno R3. Nah, di sini bisa kita ganti namanya. Secara default namanya adalah 1 ya. Tapi coba kita ganti menjadi Uno 1. Nah, karena tutorial pertama ini adalah blinking LED, kita akan coba menghidupkan LED-nya dulu tanpa coding. Jadi langsung aja kita hubungkan kaki positif dan negatifnya itu ke Arduino, kaki negatifnya ke ground, kemudian kaki positifnya itu ke output voltase 5 volt dari Arduino-nya. Nah, langsung aja kita klik drag LED-nya ke workspace. Nah, sama seperti Arduino tadi, LED-nya juga memiliki properties ya, name dan color. Nah, name ini bisa kita ganti, ya, secara default dia name-nya 1, kita ganti aja menjadi LED 1. Kemudian color-nya, warnanya bisa kita ganti. Secara default merah, kita ganti saja warna hijau, misalnya. Nah, kemudian kita hubungkan kaki negatifnya yang pendek ya, kaki yang pendek ini adalah kaki negatif atau katoda. Kita hubungkan ke ground pada Arduino tentunya. Nah, kita tandai line-nya ini menjadi warna hitam. Nah, secara umum ground itu tandanya warna hitam. Berikutnya kita akan hubungkan kaki positifnya, kaki yang lebih panjang, yang berbengkok seperti huruf S ini, atau kaki anoda. Kita hubungkan langsung ke pin 5 volt ya, pin 5 volt pada Arduino-nya. Nah, kemudian kita tandai line-nya menjadi berwarna merah. Nah, kita akan coba apa yang akan terjadi ketika kita start simulation. Nah, langsung saja kita langsung klik start simulation di sini ya. Nah, di sini terjadi kerusakan pada LED ya. Ada tanda seperti terbakar lah atau rusak ya LED-nya. Di situ ada pesan bahwa arus yang mengalir pada LED itu sebesar 483 mA. Nah, padahal pada LED ini di situ disebutkan maksimum arus yang mengalir adalah sebesar 20 mA. Nah, kita akan stop dulu simulasinya, kita akan perbaiki. Nah, untuk mengatasi ini, kita harus tambahkan resistor pada kaki negatifnya. Lainnya kita putus dulu untuk di kaki negatifnya ini kita
putus, kemudian kita tambahkan resistor. Di sini sudah ada resistor. Nah, resistor ini juga memiliki properties ya, name dan nilai resistansinya. Kita beri aja name-nya itu R1, kemudian resistansinya itu sebesar 220 ohm misalnya. Kita ganti aja satuannya dari kilo ohm ke ohm, jadi 220 ohm. Nah, kemudian kita hubungkan kaki negatif LED-nya ke resistor. Kita ganti dulu lainnya menjadi berwarna hitam. Kemudian kaki resistor yang satunya lagi kita hubungkan ke ground pada Arduino. Oke, sekarang akan kita coba jalankan lagi simulasinya. Apa yang akan terjadi. Oke, nah sekarang LED-nya sudah hidup, menyala, dan tidak ada warning ya, seperti yang terjadi sebelumnya. Berarti simulasi kita yang pertama ini berhasil. Berikutnya, kita akan coba kendalikan LED yang ini. Kita akan kendalikan membuat LED ini menjadi berkedip. Kita gunakan coding nantinya, ya. Nah, dengan cara yang pertama, kita hapus dulu line-nya. Line yang ke 5 volt ini ya. Kita hapus dulu, diklik kemudian delete ya. Kita hubungkan kaki positif pada LED-nya ke pin nomor 13 pada Arduino. Kita ganti line-nya menjadi berwarna merah. Nah, kita akan kendalikan LED ini melalui pin nomor 13. Nah, kita akan langsung akses codingnya dengan mengklik tombol code pada toolbar di atas sebelah kanan ya, di sebelah tombol Start Simulation. Kita klik saja. Nah, di sini untuk codingnya yang terlihat adalah coding model blok ya. Nah, padahal sesungguhnya di Arduino IDE itu kita menggunakan bahasa C untuk pemrogramannya. Nah, ini kita ganti saja tampilannya ini menjadi blok plus text. Nanti kita akan edit yang pada bloknya saja. Baik, secara default pada coding ini sudah ada ya. Di sana tertera bisa dilihat set built-in LED to high. Jadi perintah di sini memerintahkan built-in LED ditulis atau diberi nilai high. Wait 1 second. Setelah baris pertamanya dieksekusi, diberi baris kedua yaitu disuruh menunggu selama 1 detik. Kemudian diberi lagi perintah set built-in LED to low. Di built-in LED-nya diberi nilai low. Kemudian diberi delay atau wait selama 1 second atau 1 detik. Nah, ini artinya LED akan dihidupkan ketika diberi nilai high pada built-in LED. High. Wait 1 second. Nah, artinya LED dihidupkan selama 1 detik. Dia diberi nilai high selama 1 detik. Setelah 1 detik, perintah berikutnya adalah set built-in LED to low. Built-in LED-nya diberi nilai low. Berarti LED-nya akan dimatikan. Selama berapa lama? Nah, di sini sama seperti di atas, wait 1 second. 1 detik. Jadi, dengan perintah ini, artinya LED akan hidup 1 detik, kemudian mati 1 detik. Begitu seterusnya selama simulasi dijalankan.
Nah, pada coding yang teks juga bisa kita lihat, ya. Di sini pin mode, ya, variabelnya adalah let built-in, dia di-set berupa output. Kemudian pada void loop-nya ini yang akan berulang terus-menerus selama Arduino-nya dihidupkan. Digital write. Nah, digital write ini adalah perintah untuk memberi nilai pada pin digital. Nah, let built-in adalah variabel yang sudah dideklarasikan di atas dia sebagai output. Nah, let built-in ini adalah variabel default untuk pin nomor 13. Nah, pada perintah ini bisa kita lihat digital write, let built-in high. Jadi perintahnya adalah memberi nilai pada variabel let built-in dengan nilai high. Nah, kemudian diberi delay 1000. 1000 ini adalah 1000 milidetik atau milisecond, atau sama dengan 1 detik. Jadi setelah diberi nilai high, 1 detik, kemudian ada perintah lagi digital write, let built-in, kemudian nilainya low. Nah, setelah high 1 detik, kemudian dia diberi nilai low. Nah, delay lagi selama 1000 milidetik. Nah, artinya LED akan menyala selama 1 detik, kemudian mati selama 1 detik. Terus-menerus sampai simulasi atau Arduino-nya dimatikan. Oke, akan langsung aja kita coba saksikan simulasinya. Kita kembali ke workspace. Nah, kita langsung start simulation. Nah, coba perhatikan. Pin nomor 13 ini terhubung langsung dengan LED built-in yang ada di sini. Ritmenya sama, dia terhubung langsung. Jadi variabel LED built-in tadi itu adalah variabel default untuk pin nomor 13 dan LED built-in yang ada pada permukaan papan Arduino-nya. Nah, kalau seandainya kita pindahkan dari pin 13 ke pin 12, maka yang menyala hanya LED built-in yang ini saja. LED yang ini tidak akan menyala. Baik, akan kita coba. Kita hentikan dulu simulasinya. Kita akan pindahkan ke pin nomor 13 ya. Nomor 12. Kita hapus dulu lainnya, kemudian kita pindah ke pin nomor 12. Nah, langsung kita start simulation-nya. Nah, LED built-in pada papan Arduino-nya ini akan menyala sesuai dengan coding yang sudah dituliskan. Nah, sementara LED yang kita letakkan di sini ini tidak menyala karena dia terhubung ke pin nomor 12. Lalu bagaimana agar LED ini bisa menyala? Nah, codingnya akan kita ubah. Kita stop simulation dulu. Ini tetap di pin nomor 12, kita kembali ke code. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, di awal kita menggunakan set built-in LED to. Ini yang default tadi, variabel default untuk pin nomor 13. Nah, selain nomor pin 13, kita bisa gunakan pin yang lain dengan menggunakan blok yang ini, set pin. Nah, kita klik drag aja ke workspace codingnya. Nah, set pin yang kita gunakan adalah
pin nomor berapa? Nomor 13. Maaf, nomor 12. Kemudian, pin tersebut di-set dengan nilai apa? High atau low? Kita beri nilai high. Kemudian kita beri delay 1 detik ya. Dengan perintah delay di kontrol. Di sini ada wait 1 detik, 1 second. Di sini langsung berubah ya perintah yang di sini komennya langsung berubah. Nah, biar sama, ini kita ganti aja langsung ke milliseconds. Kemudian ini kita ganti menjadi 1000. Nah, ini sudah selesai untuk menyalakan LED-nya. Lalu bagaimana mematikannya? Perintah yang sama seperti ini juga. Kita duplicate aja bloknya. Maaf. Kita pilih set pin 12, kemudian nilainya kita beri low. Nah, otomatis yang di coding bahasa sini juga ikut berubah ya. Oke. Jadi ini mirip sama perintah yang tadi ya. Dengan coding yang tadi, hanya saja di sini kita menggunakan blok yang berbeda agar pinnya bisa kita pilih di pin berapa. Langsung saja kita coba. Nah, dapat dilihat LED yang kita pasang di sini sudah menyala. Dan perhatikan juga LED pada permukaan papan Arduino-nya atau LED built-in ini tidak menyala. Tandanya, ini codingnya sudah dihapus, tidak digunakan lagi. Yang kita gunakan adalah yang pin nomor 12. Berikutnya kita akan coba membuat LED tersebut menyalanya dengan kedipan yang lebih cepat. Bagaimana caranya? Kita langsung ke coding. Caranya adalah dengan mengurangi delay-nya. Nah, di sini 1000 milisecond ini LED akan menyala 1 detik, kemudian di set low ya, selama 1 detik. Berarti dia menyala 1 detik, kemudian mati 1 detik. Nah, agar kedipannya lebih cepat, ini kita kurangi nilainya. Kita buat menjadi 100. Dia akan menyala selama 100 milidetik atau selama 0,1 detik, kemudian mati selama 0,1 detik juga. Ini akan kita coba. Nah, dia akan menyala lebih cepat dari yang sebelumnya. Demikian tutorial Blinking LED 1 pada Arduino Tutorial Series ini. Sampai jumpa pada video berikutnya, Blinking LED 2. Terima kasih.